Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video yang kedua. Kita akan membahas masih tentang part of speech. Kalau yang kemarin, video yang kemarin kita telah membahas tentang pronouns. Nah, yang sekarang video yang kedua ini kita akan membahas tentang noun atau kata benda. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di video ini. Selanjutnya, saya akan masuk ke pengertian noun. Menurut Kamus Oxford, noun is a word used to refer people, animal, objects, substances, states, event, ideas, and feeling. Jadi, noun atau kata benda ini bisa digunakan untuk menamai orang, people, animals, binatang, objek, substansi, kemudian stage atau tempat, event, kejadian, ideas, ide, dan feeling, perasaan. Masih menurut Kamus Oxford juga, noun ini atau kata benda ini ada fungsinya. Nah, jadi fungsi dari noun itu menurut Kamus Oxford, noun function as the subject or object of verb and can be modified by an adjective. Nah, jadi fungsi dari noun ini itu digunakan sebagai subjek atau objek dari kata kerja dan bahkan bisa dimodifikasi dengan menggunakan kata sifat. Nah, jadi menurut fungsi yang tadi kita bisa menarik bahwasannya noun itu terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama, subject of verb, subjek dari kata kerja. Yang kedua, object of verb, objek dari kata kerja. Yang ketiga, subject complement, penjelas, subjek, kemudian sebagai penjelas. Kemudian yang selanjutnya, object complement, objek penjelas, dan modified by an adjective, modifikasi dari kata sifat. Before we going to explain that, we must know the element of sentence. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan yang kelima tadi, kita harus tahu dulu unsur-unsur dari kalimat itu sendiri. Nah, saya kasih contoh di sini. He took the potatoes out of the pot. Dia mengambil potato, kentang-kentang, keluar dari pot, atau pot itu dikatakan sebagai panci gitu, misalnya dari panci. He di sini itu posisinya sebagai subjek. Took di sini adalah verb dan the potatoes itu adalah objek. Out of the pot itu adalah komplementnya, penjelasnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu dalam unsur kalimat ini, harus tahu dulu subjek itu apa, kemudian kata kerja itu apa, kemudian objek itu apa, dan komplement itu apa. Nah, he di sini posisinya sebagai subjek dan took itu sebagai verb. Kemudian the potatoes itu adalah objek dan out of the food itu adalah komplement. Jadi yang menjelaskan. Nah, sekarang subjek, apa itu sih subjek sebenarnya? Nah, subjek itu kan sesuatu atau kata benda atau yang menjadikan, kalau kita sih sering bilang subjek itu adalah pelaku yang melakukan suatu aksi. Nah, itu disebut dengan subjek. Kalau verb itu adalah kata kerja. Kata kerja itu berarti aksi yang dilakukan oleh verb, subjek itu sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah objek. Kalau objek itu berarti sasaran dari yang dilakukan oleh si subjek itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya biar tidak terlalu kita memakan waktu yang lebar atau luas, kita akan masuk ke fungsi dari noun yang pertama. Fungsi noun yang pertama itu adalah subject of verb. Subjek sebagai kata kerja, subjek di kata kerja. Dari contoh yang tadi saya sebutkan, he took the potatoes out of the pot. Nah, he di situ adalah sebagai subjek dari kata kerjanya took itu sendiri. Dan yang kedua adalah object of verb. Nah, jadi fungsi yang kedua dari noun itu adalah objek
dari kata kerja. Nah, membahas tentang masalah objek dari kata kerja ini, objek kata kerja ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan direct object, dan yang kedua ada yang disebut dengan indirect object. Kalau direct object itu adalah objeknya itu secara langsung, jadi si subjek itu melakukannya secara langsung. Nah, jadi kasih contoh misalnya gini, he opened the door. Dia, seorang laki-laki, opened the door, membuka pintu. Nah, jadi subjeknya itu adalah he, dan yang membuka pintunya itu adalah dia itu sendiri, jadi secara langsung gitu. Nah, itu disebut dengan direct object. Atau contoh yang kedua, people eat rice. Orang-orang memakan nasi gitu. Nah, orang memakan nasi itu sendiri itu adalah objek langsung gitu. Ya, itu disebut dengan direct object, di mana si subjek itu sendiri melakukan pekerjaannya secara langsung gitu. Nah, terus yang kedua ada yang disebut dengan indirect object. Kalau indirect object ini berarti kebalikan dari tadi direct object. Contohnya saya kasih contoh aja biar kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Contohnya misalnya di sini saya kasih contoh Willy passed Andy the ball. Nah, kalau Willy itu sebagai subjek, pass itu adalah kata kerjanya, dan Andy di sini adalah objeknya. Nah, objek yang tidak langsung ini atau indirect object ini adalah Andy. Sedangkan kalau objek langsungnya itu adalah the ball gitu. Willy pass Andy the ball. Willy mengoperkan bolanya kepada Andy. Nah, kan harusnya gitu. Nah, jadi yang jadi permasalahan di sini direct objeknya itu adalah the ball itu sendiri. Tapi yang akan kita pahami itu berarti indirectnya. Indirect objeknya itu adalah Andy gitu. Jadi bukan the ball-nya. Kalau kita menggunakan the ball-nya itu sama dengan direct object gitu. Nah, contoh yang kedua, misalnya the teacher gave the class some homework. Guru memberikan tugas kepada siswa di kelas some homework gitu. Nah, jadi kalau some homeworknya tidak ada di kelasnya di situ, berarti itu masuk kepada indirect object. Dikarenakan di sini itu termasuk kepada direct object bukan indirect. Kalau misalnya di sininya ditulis the teacher gave the class some homework, nah jadi indirect objectnya itu adalah di kelas, sedangkan direct objectnya adalah some homework itu sendiri gitu. Karena yang dikasih gurunya itu adalah tugas kan kepada siswa. Nah, siswa itu adalah termasuk kepada indirect object. Nah, begitu. Di samping ada direct object dan indirect object, namun juga ini ada lagi yang disebut dengan object of proposition gitu. Jadi objek setelah kata depan. Nah, kata preposisi di sini berarti kan kata depan. Kata depan itu ada at, ada in, ada on kalau nggak salah itu. Nah, di sini peletakannya itu setelah kata preposisi itu sendiri. Contoh misalnya we arrive at the classroom. Kita telah sampai at the classroom. Nah, at ini adalah kata preposisi gitu. Nah, setelah at tersebut pasti masuk langsung kepada objeknya, yaitu di classroom itu sendiri gitu. Atau contoh yang lain yang kedua, Andy sit on the table. Nah, Andy sit, Andy itu sebagai subjek. Kemudian sit itu kan kata kerjanya, dan on, nah on ini termasuk kepada preposisi. Jadi setelah kata preposisi tersebut maka harus dimasukkan objeknya itu the table gitu. Jadi Andi duduk di kursi gitu. Yang selanjutnya kita masuk ke fungsi yang selanjutnya itu termasuk subject complement. Jadi subject complement ini adalah menjelaskan si subjek. Contoh, she is a doctor. Nah, she is a doctor ini, she itu termasuk kepada subjek, kemudian is itu kata kerjanya, dan doctor itu adalah komplemennya, penjelasnya, penjelas dari si subjek itu sendiri. Dia seorang dokter. Nah, siapa dokter itu? Adalah dia. Nah, dia itu si dikasih penjelas.
sama komplement tadi, yaitu adalah dokter itu sendiri. Nah, dikarenakan is ini termasuk kepada salah satu linking verb, maka kata kerja is ini termasuk kepada kata kerja intransitif yang tidak diikuti nda gitu. Jadi itu harus gitu. Itu harus langsung menjelaskan citranya itu dari si itu adalah dokternya itu sendiri gitu. Contoh yang kedua, Erwin was a lazy employee in his office. Erwin adalah pegawai yang malas di perusahaannya. Jadi was juga ini sama, ini termasuk kepada linking verb atau intransitif gitu yang tidak diikuti oleh kata tanda. Nah, gitu. Nah, yang selanjutnya masuk kepada fungsi yang selanjutnya dari noun itu. Fungsi yang keempat adalah objek komplement, yaitu penjelas dari objek. Contoh, biar kalian tidak missing, saya akan kasih kalian contoh. We called the boy on the horse John. Kita memanggil anak yang duduk di horse itu adalah John. Nah, objeknya itu yang mana? We itu sebagai subjek, call itu adalah kata kerjanya, dan the boy on the horse itu adalah objek. Siapa? Kan bertanya-tanya tuh, siapa sih yang duduk di atas horse itu? Nah, selanjutnya ada, yaitu John. Nah, John itu sebagai komplement atau penjelas dari si subjek itu sendiri, itu dari si objek itu sendiri. Gitu. Contoh yang kedua, my sister named the cat Jimmy. Nah, saudara saya mengasih nama the cat, kucingnya adalah Jimmy gitu. Nah, Jimmy tersebut penjelas dari si objek gitu. Objeknya kan the cat gitu. Jadi cat itu siapa sih? Cat itu cat apa gitu. Jadi namanya adalah Jimmy. Jadi penjelas dari si sister gitu. Sister tersebut yang penjelasnya menjelaskan bahwa dari objek itu adalah Jimmy namanya. Nah, begitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah fungsi yang terakhir dari noun, itu modified by adjective. Nah, jadi noun ini bisa dimodifikasi dengan menggunakan kata sifat. Jadi bisa dimodifikasi. Kalau misalnya kalian mau membuat noun atau kata benda, jadi kata benda itu tidak sesimpel apa yang kalian bayangkan. Ternyata ini cukup lumayan untuk kalian pahami gitu. Jadi harus benar-benar kalian memahami noun itu sendiri. Nah, jadi modified by adjective ini contohnya, ini saya udah kasih contoh yang tadi yang di atas. Contoh yang tadi sama dengan subjek complement, yaitu Erwin was a lazy employee in this office. Nah, setelah meskipun ini termasuk kepada intransitif, di situ ada lazy employee. Itu ada dua kosakata dari lazy dan employee itu sendiri. Kalau lazy kan kata sifat, ya kan? Dan kalau untuk employee ini adalah nounnya, kata benda. Jadi dua suku kata apabila disatukan ini termasuk kepada modified by adjective itu sendiri. Maka ini disebutnya satu kesatuan. Ya, jadi disebutnya noun. Tidak berpisah, tidak. Meskipun ini berpisah, ada lazy employee itu satu kesatuan pegawai yang malas gitu kan di perusahaannya. Nah, jadi lazy itu kan kata sifat. Kalau employee itu kan kata benda. Jadi adjective sama noun. Nah, jadi kalau ada kalimat yang seperti ini, maka itu disebut satu kesatuan, yaitu noun. Ada lagi contoh yang lain, misalnya big house. Gitu. Big house. Kalau big itu kan kata sifat besar, kalau house itu kan rumah, ada benda. Maka itu disebut satu kesatuan, yaitu noun gitu. Itu adalah modifikasi dari an adjective, kata sifat. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama seperti ini kesimpulannya. Yang pertama itu fungsi dari noun ini atau kapan kita akan menggunakan noun itu, berarti kalian harus tahu. Yang pertama, noun ini bisa menjadi subject of verb. Yang kedua bisa menjadi
object of verb, yang ketiga menjadi subject complement, yang keempat menjadi object complement, dan yang terakhir adalah modified by adjective. Nah, jadi bagi kalian silahkan nanti tugasnya nanti ada link di bawah ini. Kalian bisa mengerjakan tugas itu, nanti bisa disetorkan ke saya sebagai guru mapelnya, atau bahkan kalian bisa menyampaikannya kepada wali kelas kalian dan nanti akan disampaikan ke saya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini, dan di pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas tentang part of speech, itu tentang kita akan masuk ke adjektif atau bahkan kita masuk ke preposisi yang telah tadi saya sampaikan itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.